Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan saya, Suci Dahlia Narpila, MPD. Nah, kita bahas apa ya hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Pada siap-siap semua ya? Ambil catatannya, ambil kopinya, dan ayo kita bahas. Oke, adapun pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang konsep kesiapsiagaan bela negara. Oke, baiklah teman-teman. Kesiapsiagaan sendiri merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Nah, ternyata kesiapsiagaan ini ada manfaatnya loh. Yang pertama, membuat kita lebih disiplin, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta pada bangsa, melatih jiwa leadership, membentuk iman dan takwa, berbakti kepada orang tua, kemudian melatih kecepatan, ketangkasan, menghilangkan sikap negatif, serta membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Pertama kita bahas dulu ya kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari loh. Semakin tinggi kesehatan jasmani, maka semakin mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Kesehatan jasmani ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Seharusnya kita melakukan aktivitas fisik itu sekurang-kurangnya 30 menit per hari dengan baik dan benar agar memberi manfaat bagi kesehatan. Kesehatan jasmani sendiri dapat diukur dari komposisi tubuh, kelenturan, kekuatan otot, daya tahan jantung, serta daya tahan otot. Nah, untuk menjaga kesehatan jasmani, kita melakukan pola hidup sehat loh. Misalnya makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan beristirahat dengan sehat. Nah, berikutnya itu adalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Cara yang paling mudah untuk memahami kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami kesalahan dalam berpikir. Nah, berikut ini saya berikan beberapa bentuk kesalahan dalam berpikir. Yang pertama itu berpikir ya atau tidak sama sekali. Yang kedua itu generasi berlebihan. Yang ketiga itu adalah alasan-alasan. Yang keempat itu adalah memberi label. Yang kelima itu adalah membaca pikiran. Adapun tanda kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang paling tinggi adalah mampu mengendalikan diri. Artinya ia mampu untuk selalu berpikir sehat dalam kondisi apapun. Selain itu, ia juga mampu melakukan manajemen stres. Nah, kesehatan spiritual itu terdiri dari 4 komponen ya. Yang pertama itu makna hidup, emosi positif, dan pengalaman spiritual dan ritual. Intinya ya teman-teman, itu adalah syukur, sabar, dan ikhlas. Oke, masih semangat semua teman-teman? Bahasan kita selanjutnya itu adalah tentang kesiapsiagaan jasmani. Nah, kesiapsiagaan jasmani itu merupakan kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Jika kita terus menjaga kesiapsiagaan jasmani, ada beberapa manfaat loh yang bisa kita peroleh. Pertama itu kita memiliki postur tubuh yang baik. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat. Dan yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi. Kesiapsiagaan jasmani dapat dilatih misalnya melalui aktivitas lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, lari 2,4 km, atau Cooper test, dan berenang. Oke, di sini saya akan membagikan beberapa tips menjaga kesiapsiagaan jasmani. Teman-teman lihat ya di layar, ternyata ada 5 tips menjaga kesiapsiagaan jasmani. Pertama itu makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, membiasakan olahraga. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Yang kelima, membuang air segera. Nah, ketika teman-teman menjalankan kelima tips ini, maka jasmani teman-teman akan menjadi lebih baik. Oke, pembahasan kita berikutnya adalah
tentang kesiapsiagaan mental ya. Nah, kesiapsiagaan mental itu merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental. Nah, jika seseorang memiliki mental yang bagus, ia diharapkan yang pertama berperilaku menurut norma sosial yang diakui, bisa mengelola emosi dengan baik, mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, mengenali risiko dari setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat, dan menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Masih semangat kan teman-teman? Nah, yuk kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas tentang kecerdasan emosional ya. Nah, kecerdasan emosional atau yang disebut juga dengan kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusia yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi. Setidaknya ada 3 jenis kecerdasan emosional. Yang pertama itu adalah kecerdasan diri sendiri, yang kedua pengelolaan diri sendiri, dan yang ketiga kesadaran sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ya teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor psikologis, yang kedua itu adalah faktor pelatihan emosi, dan yang ketiga itu adalah faktor pendidikan. Nah, untuk melatih kecerdasan emosional, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, kenali emosi yang dirasakan, bisa juga dengan meminta pendapat orang lain, atau mengamati setiap perubahan emosi, menulis jurnal atau buku harian, berpikir sebelum bertindak, menggali akar permasalahan, dan introspeksi saat menerima kritik. Serta kita juga harus tahu dong bagaimana tubuh kita sendiri kan? Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang etika, etiket, dan moral. Nah, etika sendiri mempunyai arti sebagai suatu perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan. Sedangkan etiket itu adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Nah, biasanya sih etiket secara umum itu membahas tentang kerapian diri dan tata cara berpakaian, bagaimana cara berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, bersalaman, berbicara, dan etiket dalam jamuan. Sedangkan moral itu adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal itu dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan kehidupan. Ada 6 prinsip dari kearifan lokal itu sendiri. Yang pertama berupa gagasan, ide, norma, nilai, dan lain sebagainya. Yang kedua mengandung nilai kebaikan dan manfaat. Yang ketiga akan terus mengalami perkembangan. Yang keempat memiliki azas dasar keaslian karya. Yang kelima akan dapat sirna. Dan yang keenam dapat berupa pengembangan kearifan yang berasal dari luar. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Oke, terakhir pembahasan kita adalah tentang kewaspadaan dini. Nah, kewaspadaan dini merupakan kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer secara optimal, sehingga terwujudlah kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi berbagai potensi dan ancaman. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN? Sebagai ASN, kita memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan kerja maupun lingkungan pemukiman, mendorong terbentuknya FKDM di lingkungan masing-masing atau berkontribusi pada Kominda. Namun, sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan dari kesadaran bela negara.
Pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis kepada aparat atau pejabat terkait sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Oke teman-teman, saya rasa cukup pembahasan tentang kesiapsiagaan bela negara ya. Semoga apapun yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Jangan lupa nonton video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, selamat, dan terus bermanfaat.